Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi himpunan. Pertama-tama kita perlu memperkenalkan diri. Next slide. Nama saya Ali Ahmad Fadlan. Dan nama saya Adi Fatul Sandri. Nah, pertama-tama pengertian himpunan. Himpunan adalah konsep matematika sangat mendasar, yaitu apabila kita memiliki sekelompok objek atau elemen dan kita ingin mengelompokkan objek-objek tersebut. Nah, kumpulan-kumpulan itu disebut himpunan. Nah, yang pertama itu kita perlu membahas enumi- enumerasi, yaitu penyebutan semua anggota himpunan yang ada. Contohnya himpunan A itu satu, 2, 3, dan 4. Dan selanjutnya yaitu simbol-simbol baku, seperti yang ada di sebelah kanan, N untuk bilangan asli, P untuk bilangan bulat, Z untuk bilangan himpunan bilangan bulat, Q untuk bilangan rasional, R untuk bilangan real, dan C untuk bilangan kompleks. Nah, selanjutnya yaitu notasi pembentuk himpunan. Seperti yang ada aturannya di sebelah kiri ini, yang garis itu melambangkan elemen himpunan dan dibaca di mana atau sedemikian hingga. Dan bagian tanda garis itu menunjukkan keanggotaan himpunan itu. Dan yang terakhir, koma itu dibaca sebagai dan. Jadi contohnya itu seperti yang ada di sebelah kanan, eh, X merupakan X di mana X bilangan bulat positif dan X kurang dari 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu diagram Venn. Jadi di dalam himpunan itu umumnya kita menggunakan diagram Venn. Diagram Venn itu merupakan diagram yang berbentuk lingkaran seperti ini dan di dalamnya itu memiliki nilai yang bernilai di himpunan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kardinalitas. Jadi kardinalitas itu merupakan nilai yang berada jumlah nilai yang ada di himpunan itu atau bisa disebut kayak jumlah anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Notasinya itu N dalam kurung A atau himpunannya atau mutlak A. Seperti contoh yang pertama yaitu X merupakan X bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, kita tahu bilangan prima yang lebih kecil dari 20 ada 2, 3, 5, dan seterusnya yang berjumlah 8, maka nilai kardinalitas dari A yaitu 8. Seperti itu. Lanjut, Bi. Selanjutnya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu himpunan yang nilai kardinalitasnya 0 atau kosong. Jadi langsung ke contoh aja yang pertama itu misalkan X lebih besar dari X kan nggak ada. Jadi nilai kardinalitasnya 0 maka disebut bilangan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu notasinya lingkaran yang ada garisnya atau kurung kurawal yang nggak ada isinya kayak gitu. Nah, selanjutnya subset. Jadi subset itu eh, misalkan ada himpunan seperti gambar di sebelah kiri ini, itu eh, A subset dari B merupakan jadi kayak himpunan A itu berada di dalam himpunan B di mana seluruh anggota A itu merupakan anggota dari himpunan B. Jadi dalamnya gitu. Lanjut. Selanjutnya yaitu himpunan yang sama. Eh, jadi notasinya itu sama dengan langsung ke contoh aja misalkan ada himpunan A 3, 5, 8, 5 dan B 5, 3, 8. Maka himpunan ini disebut himpunan yang sama karena nilai value di dalamnya itu sama, isinya cuma 3, 5, dan 8 walaupun di himpunan yang A 5-nya ada 2. Nah, kalau di himpunan contoh yang kedua ada 3, 5, 8, dan 5, dan B hanya 3 dan 8. Himpunan ini tidak sama, dengan ini kecil ya, harusnya ini tidak sama dengan.
Itu karena di himpunan B-nya hanya ada 3 dan 8, tidak ada 5. Gitu. Selanjutnya himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen itu merupakan himpunan yang nilai kardinalitasnya sama. Jadi contoh himpunan A itu nilainya 1, 3, 5, 7. Kan nilai kardinalitasnya 4 dan B itu isinya A, B, C, dan D. Nilai kardinalitasnya juga 4. Maka A eh, dikatakan ekuivalen dengan B karena nilai kardinalitas A dan B itu sama-sama 4. Maka nilai himpunan A dan B itu ekuivalen. Itu. Selanjutnya himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas tuh himpunan yang tidak memiliki keterkaitan antar himpunan sama sekali. Ini kayak di gambar sebelah kiri ini contohnya jadi ada himpunan A yang tidak memiliki hubungan dengan himpunan B. Notasinya itu misalkan di dalam semestanya itu notasinya A eh, garis miring B. Ini misalkan ada Sorry, himpunan sorry. A anggotanya 1, 3, 5, 7 dan B A B C D kan mereka tidak saling keterkaitan maka mereka ini himpunan saling lepas. Lanjut. Selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu merupakan himpunan yang bagiannya itu eh, gimana ya? Jadi kayak yang dicontoh aja nih, misalkan ada himpunan A 1 dan 2 maka nilai himpunan kuasanya itu himpunan kosong, di dalamnya itu ada himpunan lagi 1, di dalamnya ada himpunan lagi 2, dan di dalamnya ada himpunan lagi 1 dan 2. Notasinya itu P dalam huruf A atau 2 pangkat himpunan itu atau A di sini contohnya itu lanjut. Selanjutnya ini yang sering banget kita ketemu operasi himpunan ada 5. Yang pertama itu irisan atau gambarnya itu U terbalik kayak N gini. Notasinya A irisan B. Nah, irisan ini kalau dinotasikan itu di dalam matematika menggunakan kata dan. Gitu. Nah, pengaplikasiannya itu seperti gambar di sebelah kiri yang diarsir. Yang Selanjutnya gabungan. Notasinya itu eh, U kayak U gini dan dibilang matematika biasa ini menggunakan kata atau. Nah, itu contohnya pengaplikasiannya itu seperti yang di sebelah kiri. Semuanya itu diarsir. Nah, selanjutnya itu komplement. Kalau komplement itu nilai yang ada di luar selain himpunannya. Misalkan ini komplement A. Jadi eh, itu anggotanya itu anggota yang ada di semestanya, tapi bukan anggota dari A. Jadi di luarnya nih, seperti gambar di samping yang diarsir yang luarnya. Gitu. Gitu. Selanjutnya selisih atau pengurangan. Jadi eh, notasinya tuh misalkan ada himpunan A yang nilai X-nya itu anggota A dan bukan anggota B. Seperti itu. Jadi seperti gambar yang di samping itu yang diarsir. Jadi eh, bagian A-nya itu dikurangi nama bagian B-nya. Begitu. Lanjut deh. Selanjutnya yang terakhir operasi beda setangkup atau semiotic difference. Nah, jadi beda setangkup itu beda sama yang sebelum-sebelumnya di mana yang diambil itu nilai yang bukan di keduanya. Jadi A eh, ditambah B ini atau A beda setangkup B ini itu misalkan notasi matematikanya misalkan A gabung B dikurangin A irisan B. Nah, itu tuh jadi nilainya kayak yang di sebelah kiri gambar ini. Yang diambil tuh hanya nilai A dan B-nya aja tanpa ada yang di tengah yang diambil. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada perkalian kartesian. Nah, perkalian kartesian itu memiliki notasi yang kayak A kali B, terus ada
di dalamnya tuh dikali-kali gitu A sama B-nya. Nah, selanjutnya tuh kardinalitas dalam perkalian Kartesian tuh dari yang ada di bawah nih, contoh yang di bawah kanan. Nah, ini tuh sebenarnya bentuk simpelnya gitu. Jadi dibagi dua gitu. Misalnya dalam satu tempat nih A kali B, terus mereka disama dengan menjadi dipisah gitu. Oke. Selanjutnya ada hukum aljabar himpunan. Nah, di sini tuh ada yang namanya prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas itu dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Nah, itu sama seperti perkalian Kartesian tadi. Jadi, dia memiliki bentuk yang beda tapi memberikan jawaban yang benar juga gitu. Nah, selanjutnya ada pembuktian pernyataan suatu himpunan. Nah, di sini tuh ada empat. Yang pertama ada pembuktian dengan diagram Venn, terus dengan tabel keanggotaan, terus aljabar himpunan, dan menggunakan definisi. Nah, yang pertama pembuktian menggunakan diagram Venn. Nah, ini kita langsung pakai contoh soal aja. Soalnya itu A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, itu jawabannya langsung menggunakan diagram Venn yang ada di sebelah kiri. Itu yang diarsir tuh A gabungan B, A gabungan C, dan A, B, C itu gabungan mereka bertiga gitu. Oke, selanjutnya pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Nah, ini soalnya masih sama kayak tadi, jawabannya bedanya ini jawabannya menggunakan tabel keanggotaan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Nah, ini contoh soalnya. Untuk soalnya itu A irisan B gabungan A irisan C B komplement gitu. Nah, di sini tuh soalnya kita pertama pakai hukum distributif. Hukum distributif berarti kan itu B yang sama B-nya jadi digabung gitu. Jadi A irisan B komplement gabungan B. Nah, B komplement digabung dengan B maka menjadi U gitu dengan hukum komplement. Nah, dari sini dalam bentuk irisan kan berarti kita bentuknya itu atau ya A atau U berarti kita ngambil dengan hukum identitas menjadi A gitu. Jawabannya jadi itu mereka tuh sama gitu. A irisan B gabungan A irisan B komplement maka hasilnya menjadi A. Oke, lanjut. Nah, ini pembuktian menggunakan definisi. Pembuktian menggunakan definisi ini dari contohnya tuh yang pertama kita disuruh buktikan A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabungan C maka A subset C gitu. Nah, dari definisi himpunan bagian, P subset Q jika dan hanya jika setiap X anggota P juga B anggota Q. Nah, misalkan X anggota A karena A subset B gabungan C, maka dari definisi himpunan bagian, X juga bagian dari B gabungan dengan C. Nah, dari definisi operasi gabungan atau dilambangkan dengan U, maka X anggota B gabungan dengan C. Berarti X gabungan X bagian dari B atau X bagian dari C gitu. Karena X bagian dari A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan bagian dari B. Nah, dari dua percobaan di atas, maka X bagian dari C itu harus benar. Karena semesta X gabungan A juga berlaku X gabungan X bagian dari C gitu. Maka dapat disimpulkan menjadi A subset C gitu. Makanya ini terbukti soal contoh soalnya. Oke lanjut, nah ini ada prinsip inklusi dan eksklusi. Nah prinsip inklusi dan eksklusi adalah prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Nah jumlah elemen hasil penggabungan dihitung dari jumlah elemen di masing-masing himpunan, dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Tuh. Nah, selanjutnya masuk ke penerapan
materi himpunan ini ke dalam pengaplikasiannya. Nah, ini kita menggunakan contoh kasus. Contoh kasusnya apa situasinya ketika UIN Jakarta, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, membuat program untuk kelompok belajar dan mahasiswa yang diharuskan mengisi data sesuai matkul yang mahasiswa kuasai. Yang pertama ada 3 menyukai MATDIS, 2 menyukai kalkulus, 4 menyukai DDP, 1 menyukai LDAS, 2 menyukai kalkulus, MATDIS, dan LDAS, 5 menyukai kalkulus dan MATDIS, 2 menyukai LDAS dan kalkulus, 4 menyukai MATDIS dan LDAS, 2 tidak menyukai pelajaran apapun dari yang terdaftar. Nah, ini adalah untuk diagramnya. Bagian A itu adalah bagian untuk mahasiswa yang menyukai kalkulus, B mahasiswa menyukai matis, mahasiswa menyukai LDAS, dan D mahasiswa menyukai DDP. Oke, selanjutnya yaitu apabila di kasus tersebut dosen membutuhkan data mahasiswa yang menyukai MATIS dan LDAS tapi tetap tanpa menyukai keduanya. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan operasi himpunan yang udah kita pelajarin tadi menggunakan materi himpunan beda setangkup. Nah, itu tuh seperti gambar di bawah. Jadi operasi himpunan beda setangkup itu operasi yang hanya diambil dari himpunan B dan C, tapi tidak mengambil keduanya. Nah, itu notasinya itu kayak yang di bawah ini di sini. Jadi B ditambah C sama dengan B gabungan C dikurangin B irisan C. Nah, kan tadi misalkan kita lihat himpunan B itu bernilai 14 orang dan himpunan C itu bernilai 9 orang, itu tuh masih mencangkup himpunan yang ada di tengah atau mereka masih ada yang menyukai keduanya. Nah, maka dari rumus beres tangkup ini, maka B beres tangkup C itu bernilai 4 orang. Seperti itu. Untuk implementasi langsung kasus dari materi himpunan. Slide itu. Nah, sekian terima kasih dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.